Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Govinda Delva Saputra dengan NIM 41200023. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Bukit Tinggi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyuguhkan sebuah video untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian akhir semester dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dalam video ini saya akan mengulas sejarah berdirinya sebuah masjid yang berada di Canduang Kotolaweh, Kabupaten Agam, yaitu Masjid Jami' Bingkudu, Canduang Kotolaweh. Bagaimana sejarah berdirinya masjid ini? Mari kita lihat sejarah tersebut. Masjid Raya Bingkudu adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang didirikan oleh kaum Padri di tengah kecamuk Perang Padri di Sumatera Barat pada tahun 1823 Masehi. Penggalan cerpen Robohnya Surau Kami yang dikarang oleh A.A. Nafis itu merupakan gambaran bagaimana keadaan masjid ataupun surau di Minangkabau tempo dulu. Umumnya, masjid dan surau memang memiliki kolam di halamannya, bisa di samping atau di depan. Begitu juga Masjid Raya Bingkudu, berada di Jorong Bingkudu, Nagari Canduang Kotolaweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Masjid ini juga punya beberapa kolam. Kolam-kolam tersebut berada di samping bangunan utama masjid. Sejarawan Universitas Islam Negeri atau UIN Imam Bonjol Padang, Sudarman, dalam bukunya yang berjudul Arsitektur Masjid dari Masa ke Masa menyebutkan bahwa Masjid Raya Bingkudu dibangun pada abad ke-19 Masehi. Berdasarkan papan informasi yang berada di masjid tersebut, tertulis bahwa keterangan masyarakat setempat Masjid Raya Bingkudu dibangun pada tahun 1823 Masehi, diprakarsai oleh Lareh Canduang yang bergelar Inyek Basa atau Haji Salam. Pembangunan masjid dilakukan secara bergotong royong oleh 4 sidang yang dibagi oleh Lareh Canduang sendiri, yaitu sidang 5 suku di Bingkudu, sidang 3 alur di Kapalo Banda, sidang Ampek Kampuang di Kayu Baganti, dan sidang sebuah balai di Lubuk Awur. Namun, yang menjadi pelopor dari pembangunan masjid tersebut merupakan 7 nagari, yaitu Canduang, Kotolaweh, Lasimudo, Pasaneh, Bukit Batabuah, dan Lasituo. Setelah berdiri hampir 100 tahun, Masjid Bingkudu mengalami beberapa kali pemugaran. Pertama, pada tahun 1920 yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Tahir. Lalu pada tahun 1925 pembangunan menara di depan masjid. Kemudian pada tahun 1950 dilakukan pemugaran atap. Dan pada tahun 1952 penggantian tiang masjid. Lalu pada tahun 1957 penggantian bagian atap ijuk dengan seng. Pada tahun 1960 penggantian tiang macu dengan bata tanpa mengubah bentuk aslinya. Lalu pada tahun 1961 Masehi penggantian papan dinding, dan pada tahun 1970 Masehi penggantian gonjong masjid yang patah diterpa angin. Meskipun telah dilakukan beberapa kali pemugaran, bangunan Masjid Raya Bingkudu masih sama dengan bentuk awal berdirinya, menggambarkan Minangkabau dahulu, syarat dengan nilai-nilai tradisionalnya. Awal pembangunan Masjid Raya Bingkudu sama halnya dengan pembangunan rumah gadang atau rumah adat Minangkabau.
berbahan dasar kayu dan tanpa menggunakan paku. Setiap kayu pada bangunan masjid dihubungkan menggunakan pasak. Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB dalam situs resminya mencatat bahwa bangunan utama Masjid Bengkudu menghadap ke arah barat dan pintu masuk utama di sebelah timur. Denah ruang utama masjid berukuran 21 kali 21 meter. Kaki bangunan masjid berupa pondasi beton setinggi 0,4 meter. Lantai masjid dari papan kayu surian yang disusun rata membujur arah barat timur. Di dalam ruang utama masjid terdapat 25 buah tiang. Tiang utama terletak di tengah-tengah ruang utama masjid yang terbuat dari beton, berbentuk segi 12 dan berdiameter 1,25 meter. Di sekeliling tiang utama terdapat 24 buah tiang kayu berbentuk segi 16 yang diameternya berukuran antara 20 sampai 45 cm. Selain itu, dinding, tiang, serta mimbar diukir dengan ukiran khas Minangkabau, mulai dari kaluak paku, saluak laka, carano kanso, aka cino saganggang, lumui anyui, dan ukiran-ukiran lainnya. Keberadaan ornamen maupun ragam hias yang ada di Masjid Raya Bengkudu merupakan bentuk implementasi dari adagium, adat Basandi Syarak dan Syarak Basandi Kitabullah, yang jadi pegangan masyarakat Minangkabau. Bentuk ragam hias yang umumnya mengadopsi bentuk tumbuhan, memperlihatkan hubungan seorang manusia dengan alam, sehingga melahirkan pepatah alam tak kambang menjadi guru. Bagi pecinta wisata religi, berkunjung ke Masjid Raya Bengkudu akan menjumpai hal-hal menarik yang bisa dinikmati, seperti mimbar yang penuh dengan ukiran, lampu gantung kuno, dan tentunya suasana sejuk dan asri ketika kita berada di lereng Gunung Merapi.